Informasi kebakaran di gedung D Kementerian Dalam Negeri, Pasar Minggu, Jakarta. Api muncul tiba-tiba membuat sejumlah karyawan pun panik. Gedung D Direktorat Bina Pemerintah Desa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasar Minggu, Jakarta terbakar pada Senin siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke gedung lain. Namun posisi gedung yang tertutup membuat petugas sempat kesulitan hingga akhirnya kaca-kaca yang berada di gedung tersebut dipecahkan untuk memudahkan pemadaman. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakarannya gedung tersebut. Diduga api muncul dari lantai dasar hingga menimbulkan kepanikan para karyawan. Kebakaran ini sempat membuat kepanikan. Karyawan yang melihat asap tebal langsung berusaha selamatkan diri keluar gedung. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden kejadian ini, sejumlah karyawan disebut alami sesak nafas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral kendaraan travel ugal-ugalan di ruas jalan tol Padalenyi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung. Aksi sopir travel tersebut terekam kamera ponsel pengendara lain. Aksi sopir travel ugal-ugalan di jalan tol Padalenyi di kawasan Buah Batu, Bandung sangat membahayakan. Diduga pengemudi travel tidak terima ditegur pengendara lain karena aksi mengemudinya ngebut dan zigzag. Pihak travel menegaskan, mitra travel ugal-ugalan diberikan sanksi tegas sesuai aturan dari perusahaan, yaitu diberhentikan hubungan kemitraannya. Kejadian ini juga didalami oleh pihak kepolisian dengan menelusuri rekaman kamera pengawas di sepanjang jalan tol Buah Batu hingga tol Padalenyi, Bandung. Sementara supir travel yang viral memohon maaf dan menyesali perbuatannya. Saya mengakui atas kejadian video viral kemarin di jalan dan saya mau meminta maaf kepada masyarakat dan perusahaan PT Bhinneka Sampurna atas kejadian kemarin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama ke perusahaan PT Bhinneka Sampurna dan korban. Saya meminta maaf dan berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Kini, polisi memberi tindakan tilang karena supir travel tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspada predator anak. Seorang pria pengangguran di Kalideres, Jakarta Barat diamuk warga lantaran mencabuli bocah perempuan. Jumlah korban diduga lebih dari 3 bocah. Warga emosi hingga menghakimi seorang pria berusia 40 tahun yang diduga telah mencabuli 3 bocah perempuan di Kalideres, Jakarta Barat. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Jumlah korban pencabulan ini diduga lebih dari 3 bocah berusia sekitar 10 tahun. Nggak mau, dia nggak mau ngaku, takut mungkin diancam kali yang mau pelaku gitu kan. Akhirnya ngaku bahwa pernah dicabuli, dilecehkan lah dengan pelaku. Dan akhirnya benar dia katanya sering gitu melakukan itu gitu kan. Pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa intensif. Pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa intensif. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. 4 hari hilang, pemirsa, bocah perempuan kelas 6 SD di Sumedang, Jawa Barat ternyata diculik oleh oknum guru honorer. Korban ternyata kenal dengan pelaku dari sosial media.
Pria bermotor ini dihentikan tim Buser Satreskrim Polres Sumedang saat membonceng seorang anak perempuan di kawasan Tagok, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Terusan Wado, Malangbong, Sumedang. Saat dihentikan, pria tersebut tidak dapat mengelak telah membawa anak perempuan tersebut. Pria yang diketahui seorang oknum guru honorer di salah satu SMK diringkus atas dugaan penculikan korban yang merupakan siswi kelas 6 SD. Korban dilaporkan hilang sejak Jumat 17 April lalu. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata pergi bersama pelaku setelah sebelumnya ada komunikasi antara keduanya. Dibawa oleh seorang guru honorer pukul 14.00 yang mana sebelumnya memang sudah janjian untuk bertemu dengan korban, tapi kemudian tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Sumedang dan polisi masih mendalami motif di balik tindakan pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dampak tendangan kungfu yang dilakukan Fadly Alberto dipastikan posisinya dicoret dari timnas U20 Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, insiden dipicu akibat tindakan rasisme. Insiden tendangan kungfu ini dilakukan pemain muda Bayangkara FC Fadly Alberto dalam laga Elite Pro Academy EPA hari Minggu. Aksi ini langsung menjadi sorotan karena dinilai mencoreng sportivitas dalam sepak bola usia muda. PSSI mengutuk keras aksi Alberto ini dan meminta komisi disiplin bisa memberikan sanksi berat. Ketua Umum sangat mengutuk keras atas insiden ini dan meminta saya untuk segera berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada Komdis, dan Ketua Umum juga berharap Komdis untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya terhadap siapapun yang terlibat dalam insiden ini. Sementara itu, Chief Operating Officer atau CEO Bayangkara FC sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji meminta maaf atas insiden ini. Sumarji menyebut insiden dipicu akibat Alberto terpancing emosi dari tindakan rasisme yang datang dari arah bangku cadangan lawan. Meski ada dugaan provokasi rasisme, Sumarji menegaskan bahwa tindakan kekerasan tetap tak bisa dibenarkan. Saya selaku Ketua Badan Dinas minta maaf, selaku mewakili klub Bayangkara Presisi Lampung FC saya juga minta maaf. Sekali lagi ini sesuatu yang tidak terpikir oleh kita dan kejadian yang menurut saya betul-betul sangat mengecewakan, dan kembali lagi bahwa yang kami harapkan adalah jangan terjadi juga rasis-rasis seperti ini yang pada akhirnya akan merugikan kita semuanya. Pasca insiden melalui media sosial pribadinya, Fadly Alberto meminta maaf atas tindakannya tersebut. Fadly juga meminta maaf kepada klubnya dan timnas Indonesia karena sudah mencoreng nama baik tim. Saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U20. Saya siap menerima sanksi yang setimpal atas tindakan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Kini nasib Alberto berada di tangan Komdis untuk menentukan sanksi lanjutan. Fadly Alberto merupakan Wonder Kids yang tampil gemilang saat membela timnas U17. Bahkan ia sempat mencetak gol saat skuad Garuda Asia berhasil mengalahkan Honduras 2-1 dalam ajang Piala Dunia U17 November 2005 lalu. Universitas Negeri Jakarta tahun ini kembali jadi lokasi salah satu pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Jumlah peserta tahun ini mencapai 35.000 orang. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Brian Liarto meninjau langsung peserta di hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT 2020.
Mendikti Saintek semangati para peserta dan berharap peserta bisa mengerjakan ujian dengan jujur dan lakukan yang terbaik. Jumlah peserta UTBK di UNJ mencapai 35.000 peserta. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pagi pada pukul 6.45 WIB dan sesi siang yang dimulai pukul 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jumlah peserta secara nasional pada tahun ini mencapai 870.000 orang yang tersebar di berbagai provinsi. Kemudian ada headsetnya dan sebagainya. Sementara itu, pihak panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru 2026 mengungkapkan adanya kecurangan di hari pertama tes UTBK SNBT 2026. Terdapat 2 modus kecurangan yang ditemukan, yakni penggunaan joki dan alat bantu di telinga yang terhubung secara digital. Temuan tersebut berasal dari peserta UTBK di Sulawesi Barat. Panitia pun langsung ambil tindakan tegas dengan gugurkan peserta yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk mencegah praktik joki berlanjut, panitia terus memperketat pengawasan sejak tahap pendaftaran, termasuk verifikasi data dan foto peserta hingga penggunaan metal detektor. Pidana melakukan saat pelaksanaan ujian bisa dibuka ambil pendidikan di pakaian dan sebagainya. Ya pemirsa, untuk melihat bagaimanakah jalannya UTBK hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida langsung dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Amrina, bagaimanakah jalannya UTBK di hari pertama di UNJ hari ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini adalah hari pertama pelaksanaan dari ujian tulis berbasis komputer ataupun juga UTBK SNBT, yang mana untuk salah satu titik pusat ataupun juga lokasi pusat pelaksanaan UTBK di Jakarta ini adalah di Universitas Negeri Jakarta yang berlokasi di area Rawamangun, Jakarta Timur. Dan memang untuk pelaksanaannya, untuk yang sesi pertama ataupun juga sesi pagi ini sudah berlangsung dan dilaksanakan sejak pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat ataupun juga pada pukul 6 pagi tadi dan selesai dilaksanakan pada pukul 10.30 hingga pada pukul 11 siang ini. Dan nanti untuk sesi kedua ataupun juga sesi siang, peserta akan mulai melaksanakan ujian pada pukul 12.30 hingga pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kami pantau untuk pelaksanaan ujian hari ini di Universitas Negeri Jakarta berlangsung dengan aman, lancar dan juga kondusif, karena tadi pun juga dilaksanakan adanya peninjauan langsung oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang meninjau secara langsung dengan melihat area ruang kelas, lalu juga memonitor melalui comment center dan juga sempat berdialog langsung dengan orang tua siswa yang menunggu anak-anaknya yang melaksanakan ujian pada hari ini. Namun demikian, tadi dari pihak Mendikti Saintek bersama dengan tim panitia UTBK SNBT menyampaikan begitu ya, bahwa pada pelaksanaan di hari pertama ini ditemukan adanya sejumlah kecurangan di titik-titik lain yang ada di luar Jawa Timur, dan juga ada kecurangan yang ditemukan di sejumlah pulau lain, yakni di area Universitas Sulawesi Barat dan juga di Universitas Diponegoro, di mana untuk kecurangan yang ditemukan ini berupa adanya joki peserta dan juga adanya penggunaan alat ataupun juga device elektronik begitu ya. Oleh karena itu tadi dari pihak panitia menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan UTBK untuk 10 hari mendatang ini akan dilakukan dengan pengetatan begitu, di mana dalam satu ruang ini akan ada 4 hingga 5 pengawas. Lalu juga bagi para peserta yang akan masuk menuju ruang ini pun juga nanti akan diperiksa secara fisik, lalu juga akan diperiksa menggunakan metal detektor dan juga akan menggunakan teknologi face recognition untuk mencegah adanya joki di tempat-tempat lainnya. Dari pihak Mendikti Saintek ini pun juga menghimbau para siswa untuk menyampaikan bahwa sejumlah syarat-syarat ini seharusnya memang dibawa, diantaranya adalah para peserta ini diimbau untuk membawa sejumlah persyaratan seperti kartu ujian, lalu juga dokumen kelulusan bagi siswa yang sudah lulus tahun lalu, dan juga mengenakan pakaian yang sopan dan juga rapi. Untuk total begitu untuk pelaksanaan UTBK secara nasional pada tahun ini terdapat 870.000 peserta yang akan memperebutkan kurang lebih 250.000 hingga 280.000 kursi di seluruh universitas negeri yang ada di Indonesia. Tentunya kita harapkan agar pelaksanaan UTBK pada tahun ini dapat berlangsung dengan aman, lancar dan juga kondusif. Demikian, kembali ke Anda, Pram.
Melaporkan langsung dari Universitas Negeri Jakarta, Amina Rida, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan warga korban banjir berunjuk rasa di depan kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa dan petugas terlibat saling dorong hingga pagar kantor Bupati pun roboh. Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara berakhir ricuh. Ribuan warga terlibat aksi saling dorong dengan petugas saat mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Bupati. Petugas pun kewalahan. Masa akhirnya berhasil merangsek masuk ke gedung Pemkat Langkat. Di hari yang sama, aksi unjuk rasa juga terjadi di depan kantor DPRD Langkat. Masa menuntut kehadiran penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial yang dinilai tidak merata. Terlebih bagi korban banjir yang merendam 12 kecamatan beberapa waktu lalu. Minta kepada DPRD Kabupaten Langkat agar membangun komunikasi ke Kementerian Sosial RI terkait penyaluran bantuan bencana banjir yang terdampak dan korban di Kecamatan Besitang dan wilayah titik lainnya. Gimana hasil pertemuan hari ini dengan DPRD Langkat, Bang? Nggak ada hasil, Bang. Bang, sejauh ini bagaimana rupanya penyaluran bantuannya, Bang? Tidak jelas. Tidak merata, Bang. Sama sekali tidak merata untuk masyarakat yang terdampak banjir. Jenis bantuan yang dijanjikan pemerintah Kabupaten Langkat berupa stimulus ekonomi, perabotan, dan jaminan hidup sebesar kurang lebih 9 juta rupiah, namun hingga kini belum diterima warga. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena hendak mengambil layang-layang di atap gedung lantai 2, seorang bocah di Jember, Jawa Timur tewas tersengat listrik bertegangan tinggi. Satu bocah lainnya pun selamat. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di atap bangunan toko lantai 2 di Jalan Gajah Mada, Jember. Korban meninggal dunia diduga setelah tersengat listrik bertegangan tinggi saat mengambil layang-layang di atap bangunan. Sebelumnya ada 2 bocah masuk melalui tanah kosong di belakang toko untuk mengambil layang-layang. Tanpa pengetahuan pemilik toko, kedua bocah memanjat tembok menuju atap gedung lantai 2. Sang korban selamat setelah warga memintanya turun. Mengambil layangan kurang lebih tingginya 4-5 meter. Cuman karena tegangan tinggi kabel arus listrik, alhasil anak itu kesetrum. Petugas damkar membawa jasad korban ke RSU Kaliwates, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika bagian kepala bayi berusia 12 bulan terjepit kaleng biskuit? Nah, ini orang tua bayi pun panik hingga meminta bantuan petugas damkar. Tim Damkar Kota Bandung mengevakuasi kepala bayi berusia 12 bulan yang terjepit kaleng biskuit di kawasan Pleserian Cipaganti. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 1 jam dengan menggunakan gerinda dan gunting pemotong besi. Kejadian bermula saat korban sedang bermain bersama kakaknya. Tanpa pengawasan orang tua, kaleng biskuit tiba-tiba dimasukkan ke kepala bayi hingga terjebak. Juga alat yang digunakan, alat-alat yang sudah biasa kita gunakan, ada grinder, kemudian juga ada gunting, semua alat-alat lain yang mendukung dalam. Petugas mengimbau orang tua agar selalu waspada dan mengawasi anak-anak saat bermain untuk menghindari potensi bahaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini dikabarkan Iran mulai membalas serangan ke kapal-kapal Amerika Serikat.
Novosibirsk, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Prudence ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sebelumnya, 2 kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu dua pihak untuk kembali duduk berunding. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat baru saja mengeluarkan video detik-detik saat pasukannya mengambil alih kapal kargo milik Iran. Inilah momen saat tentara Amerika Serikat mengambil alih kapal kargo Tosca milik Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mendarat di kapal ini dengan menggunakan helikopter. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ini berasal dari kapal induk USS Tripoli. Mereka mengambil alih kapal kargo Tosca yang sebelumnya sempat ditembak oleh kapal penghancur USS Prudence. Amerika beralasan kapal milik Iran ini mencoba menembus blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak yang berhenti total sementara perahu-perahu kecil bergerak di selat tersebut. Hal ini terjadi setelah Garda Revolusi mengumumkan bahwa mereka kembali menutup Selat Hormuz. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan 2 kapal tanker minyak yang berbendera Angola dan Botswana saat melintasi Selat Hormuz dan memaksa mereka untuk berbalik. Pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei telah mengeluarkan pesan yang menekankan bahwa Teheran harus memanfaatkan mekanisme penutupan selat. Pasca serangan ke kapal Tosca, Iran kini memantau gerakan militer Amerika Serikat. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. قالت أن إيران رصدت تحركات عسكرية أمريكية من بينها عمليات إعادة تموضع وإعادة نشر عدد من القطع. Dikutip dari Al Arabiya, agen Tasnim Iran menyebut Teheran tengah memantau gerakan militer Amerika Serikat.
Pemantauan termasuk pada penempatan maupun penempatan ulang beberapa unit angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unit angkatan laut ini juga terlihat mengangkut peralatan. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. Amerika Serikat langgar gencatan senjata dengan menembak kapal Iran. Yaman pun geram ancam tutup selat Bab al-Mandeb. Melalui akun media sosialnya, Wakil Menteri Luar Negeri Yaman Hussein Al-Ezi memperingatkan Amerika. Yaman mengancam militernya akan memblokade selat Bab al-Mandeb jika Amerika terus menghambat proses perdamaian. Sebelumnya, Iran sempat membuka blokade Selat Hormuz namun kembali mengumumkan menutup Selat Hormuz pada Sabtu 18 April. Namun tak berselang lama, militer Iran mengumumkan Selat Hormuz ditutup. Penutupan kembali karena Amerika Serikat tetap memblokade kawasan Selat Oman hingga terjadi penembakan kapal Iran. Yaman pun meradang ancam tutup Selat Bab al-Mandeb. Jurnalis stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, tengah lakukan wawancara tak sengaja merekam rudal jelajah di cegat pertahanan udara Iran. Jurnalis IRIB melakukan wawancara dengan seorang perwira pesawat tempur F-35 di zona pertahanan di tengah konflik Amerika Serikat-Iran. Jurnalis tak sengaja merekam momen pertahanan udara Iran menembak jatuh rudal jelajah siluman saat wawancara berlangsung. Unit pertahanan Iran berhasil mencegat dan menghancurkan rudal jelajah siluman saat melintas di udara. Militer Iran masih menyelidiki rudal siluman ini. Sementara itu, pemirsa, petugas keamanan disiagakan di sekitar lokasi penting di Islamabad pada hari Senin. Pengamanan ketat itu dilaksanakan jelang mediasi kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Personil bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena dengan pos pemeriksaan didirikan dan kendaraan digeledah. Tanda-tanda yang merujuk pada pembicaraan tersebut terlihat di dekat lokasi acara. Pakistan telah memainkan peran mediasi sentral. Perdana Menteri Shehbaz Sharif melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk membahas situasi regional yang berkembang menurut media lokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi telah mengirimkan perwakilan Amerika ke Pakistan untuk melanjutkan upaya perundingan perdamaian kedua dengan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bersama perwakilan Amerika Serikat lainnya dilaporkan dalam penerbangan menuju Islamabad, Pakistan dan dijadwalkan mendarat dalam beberapa jam ke depan. अमेरिका उसका मुज़ाकरात का तो इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है जी अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है हमें कि कल अब ये लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा और ईरान और उसकी अमेरिका की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी और पूरी दुनिया में जो एक अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है जो महंगाई का एक. Sementara itu, pemirsa, Iran mengatakan belum memiliki rencana apapun terkait negosiasi dengan Amerika. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran bahkan mengisyaratkan Amerika tidak serius dalam hal negosiasi. شما یک بخشی از واقعیت پرتناقض موجود رو اشاره کردید. اینکه آمریکا همزمان با
ادعای دیپلماسی و آمادگی برای مذاکره رفتارهایی رو انجام میده که به هیچ عنوان نشانگر جدیت در پیگیری یک روند دیپلماتیک نیست. Sementara itu, pemirsa, Cina menyampaikan kekhawatirannya terkait semakin memanasnya Timur Tengah. Meski tetap optimis akan tercapainya perdamaian, namun Cina menilai tindakan Amerika Serikat membajak kapal Iran mengancam proses negosiasi yang akan berlangsung. 霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度恪守停火协定。 避免激化矛盾，加剧局势紧张，为海峡通行恢复正常提供。当前地区的局势正处在战和转换的关键阶段，和平窗口既已打开，就应该为尽早结束战争创造有利条件。中方支持相关方继续保持停火和谈判势头，将本着习近平主席4点主张精神，继续推动 局势缓和，为最终实现中东地。 Sementara itu, pemirsa, Iran menolak negosiasi perdamaian tahap kedua karena menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat mengancam akan melanjutkan perang serta menyerang infrastruktur energi Iran jika tetap menolak kesepakatan damai sebelum gencatan senjata berakhir. Pemerintah Iran dikabarkan telah menolak negosiasi perdamaian tahap kedua dengan Amerika Serikat. Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Selain itu, Amerika Serikat kerap membuat klaim palsu soal Iran dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Amerika Serikat tidak berhak merampas hak nuklir Iran. Menurut Pezeshkian, yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Penolakan Iran ini membuat perang dengan Amerika Serikat terancam berlanjut sebab gencatan senjata kedua negara bakal berakhir pada Rabu. Amerika Serikat menawarkan kesepakatan yang adil pada perundingan ini namun disertai ancaman keras. Jika Iran menolak, Amerika Serikat akan menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Saat ini ketegangan militer semakin meningkat di Selat Hormuz. Setelah sempat mencabut blokade, Iran kini kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Sementara militer Amerika Serikat juga masih memberlakukan blokade di perairan Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat telah menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga berusaha menembus blokade di Selat Hormuz. Pasukan Amerika Serikat mengklaim telah merusak ruang mesin kapal tersebut dan kini menguasai penuh kapal beserta muatannya. Namun Iran segera merespon dengan ancaman balasan dan menuduh tindakan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata serta bentuk perompakan maritim oleh pihak Amerika Serikat. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya telah menyepakati gencatan senjata sementara. Pemirsa, ribuan rakyat Iran turun ke jalanan Teheran pada hari Minggu untuk melakukan unjuk rasa mendukung pemerintah yang menolak negosiasi kembali dengan Amerika Serikat.
Ribuan pengunjuk rasa mengungkapkan dukungan untuk pemerintah Iran dengan beberapa di antaranya menyatakan ketidakpercayaan total terhadap Amerika Serikat dan mendesak para penjabat Iran untuk tidak takut melawan Amerika Serikat. Pemerintah Iran berencana tidak menghadiri perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat beberapa hari sebelum masa gencatan senjata 2 pekan berakhir pada hari Rabu. Iran menolak melakukan perundingan lanjutan setelah Amerika Serikat lakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Situasi semakin rumit setelah kapal perusak Amerika Serikat menembaki sebuah kapal Iran yang mencoba keluar masuk Selat Hormuz. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Muhammad ya Allahu Akbar. و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. پهپاده؟ کروز بود. بیا ادامه‌ش رو بریم. خب Ya pemirsa, masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Hizbullah merilis video serangan terhadap tank milik Israel di Lebanon. Pihak Hizbullah menyatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan Israel. Rudal Paveh yang digunakan diklaim buatan Iran. Rudal jelajah jarak jauh ini juga ditempeli foto tokoh-tokoh dari Hizbullah dan diarahkan ke militer Israel di Haifa. Serangan udara pejuang Hizbullah juga menghantam tank Merkava milik Israel di Bet Yahun, Lebanon. Drone dilengkapi dengan kamera pengawas dan hulu ledak PG-7 anti-tank. Di tengah serangan yang terjadi, pejabat senior Hizbullah mengatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel. لا تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة، لا تعنينا هذه المفاوضات، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة، لا تعنينا هذه المفاوضات. Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Lebanon meski gencatan senjata sedang berlangsung. Pihaknya akan terus menyerang infrastruktur Hizbullah yang dicurigai berisi bahan peledak. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר וגם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום, כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו. Sebelumnya negosiasi damai antara Lebanon dan Israel sempat digelar pada 15 April lalu. Hasil perundingan yang digelar di Amerika, kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Upacara militer digelar saat melepas jenazah pasukan UNIFIL yang akan diterbangkan ke Perancis.
Sejumlah pejabat militer hadir dalam upacara penghormatan khidmat ini. Jenazah Sersan Florian Montorio, anggota pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL asal Prancis, dipulangkan dari Beirut, Lebanon, Minggu siang. Upacara militer digelar khidmat untuk menghormati pahlawan perdamaian ini sebelum peti jenazahnya dibawa ke pesawat. Disaksikan pejabat militer, sejumlah prajurit membawa peti mati Montorio ke dalam pesawat. Seorang pejabat militer Prancis mengatakan Sersan Florian Montorio selalu teguh dalam menjalankan tugasnya meskipun dalam keadaan berbahaya. 16 April lalu, sebuah serangan kelompok bersenjata menewaskan Sersan Florian Montorio, anggota pasukan perdamaian PBB UNIFIL asal Prancis. Today, we gather to bid farewell to a courageous hero, Staff Sergeant Florian Montorio of the French contingent serving with the United Nations Intercam Force in Lebanon. He embodied in the highest standards of professionalism, discipline, bravery, and integrity. Montorio diberondong tembakan saat membersihkan amunisi di desa Gandorio, Lebanon Selatan. 3 pasukan penjaga perdamaian lainnya terluka dalam serangan ini. Sementara itu, pejuang Hizbullah menyatakan tidak terlibat dalam serangan mematikan ini. Sebuah foto yang beredar menuai kecaman umat Kristiani usai memperlihatkan seorang prajurit Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon. Aksi amoral ini kembali terjadi usai sebelumnya serangan pasukan Israel meratakan sebuah sinagog di Iran. Foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. IDF mengonfirmasi kejadian ini terjadi di Lebanon saat negara Zionis ini melancarkan agresinya. Foto ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Sementara itu pemirsa, seorang pemimpin komunitas Yahudi di Iran mengunjungi sebuah sinagog yang hancur usai diserang Zionis Israel. Bahkan gulingan Taurat pun terkubur dalam puing-puing bangunan tersebut. Pemimpin komunitas Yahudi Iran, Rabbi Yonus Habamillah Lezar, mengunjungi sinagog Rafinia di pusat Teheran. Sinagog tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan udara Zionis Israel. Dalam kunjungannya, sejumlah tim penyelamat terlihat bekerja membersihkan puing-puing dan berusaha mengeluarkan gulungan Taurat yang terkubur. دهنده اون دروغ‌هایی است که بر علیه ملت ایران به کار می‌برن، به خصوص که الان این ایامی است که نزدیک 40 شهادت امام شهید هم هستیم و با این اقدامات که توی منطقه‌ای که مسکونی هست و افراد عادی هستن و کنیسا هست باعث تخریب کنیسای قدیمی شدن، آسیبی که شده و میخوان موضوعات که برای ملت ایران مهم است و تحت شعاع قرار بدن. IDF mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah melakukan serangan-serangan udara yang menargetkan infrastruktur di Iran, termasuk sinagog Rafinia yang menjadi sasaran. Jumlah penduduk Yahudi di Iran saat ini berkisar antara 8.000 hingga 10.000 jiwa, dengan lebih dari setengahnya tinggal di ibu kota Teheran. IDF belum memberikan komentar mengenai serangan terhadap sinagog ini. Warga Maroko mengecam agresi militer Zionis Israel ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena mengesahkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Ribuan orang berkumpul di Rabat, Maroko untuk menggalang dukungan bagi Palestina, mengutuk Israel, dan mengacam agresi militer Israel AS ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengutuk parlemen Israel karena menyetujui undang-undang baru yang mengizinkan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Massa menilai eksekusi terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang.
Langkah Zionis ini juga menuai kritik dari negara-negara Arab, PBB, Uni Eropa, dan kelompok hak asasi manusia. Muhammad Nabil Ben Abdallah, Sekretaris Jenderal Partai Kemajuan dan Sosialisme, mengatakan rakyat Maroko menolak aksi genosida dan apartheid terhadap warga Palestina. والتقتيل والتجويع ممارس من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، لكن أيضا رفضنا لما يحدث بجنوب لبنان من خلال حرب إبادة جديدة إزاء الشعب اللبناني، وما يحدث بإيران من خلال العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. رسالة لجميع الأمة العربية الأحرار العالم نقول لهم انتفضوا من أجل فلسطين، انتفضوا من أجل الأقصى، انتفضوا من أجل المسرى، انتفضوا من أجل الأسرى. فالأسرى يعانون وغزة تعاني، أطفالها شبابها شيبها، وصمتنا صراحة عيب وكل العيب. Aksi protes ini berlangsung di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, serta Israel dan Lebanon. Kenaikan harga BBM di Bangladesh menyebabkan ribuan massa oposisi menggelar unjuk rasa. Massa menuntut pemerintah mengatasi kelangkaan BBM. Kelompok oposisi di Bangladesh, Jamaat-e-Islami, menggelar demonstrasi besar-besaran di Dhaka Sabtu siang. Demonstrasi ini terjadi sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar sebesar 15% yang memicu kemarahan publik. Meskipun pemerintah menyatakan bahan bakar mencukupi, namun warga harus mengantre 12 jam hingga 14 jam di SPBU. Massa yang kecewa atas kenaikan harga BBM menuntut pemerintah Bangladesh untuk segera mengatasi krisis energi yang terjadi. Kenaikan BBM akan berpotensi memicu kenaikan tarif transportasi dan harga barang di Bangladesh. এটা সরকার বলছে যে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি আছে, ঠিক আছে, ওনারা বলছে, বাট ম্যানেজমেন্ট এত খারাপ অবস্থা, মানুষ আজকে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে তারা জ্বালানি পাচ্ছে না। সেই কারণে সরকার যেটা ব্রিফ করছে, মানুষেরা বিশ্বাস করছে না যে জ্বালানি এখানে পর্যাপ্ত আছে। সেই কারণে মানুষ আজকে অবিশ্বাস করছে সরকারের কথা যে আসলে জ্বালানি পর্যাপ্ত নাই। তারা রেশনিং করছে এমন ব্যবস্থাপনা যেখানে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে, তারা জ্বালানি পাচ্ছে না। Sebelumnya, ratusan warga Dhaka, Bangladesh terpaksa mengantre di SPBU selama berjam-jam akibat kurangnya pasokan bahan bakar. Bangladesh diketahui mengimpor 95% minyaknya dari Arab Saudi dan Qatar. Gangguan pengiriman di Selat Hormuz telah mendorong tingginya harga minyak dunia. Kenaikan harga solar di Amerika Serikat juga masih dirasa tinggi oleh warganya. Akibatnya tempat-tempat belanja menjadi sepi, nyaris tak ada pembeli. Di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Seorang kreator konten asal Indonesia yang sedang berada di Amerika membagikan video tentang kenaikan harga solar di Amerika Serikat. Di sini sudah 24.000 1 liter, setara dengan mungkin harga baru Pertamina Dex Bravo Never Satu Hololip. Isi full tank nih $87, cuman dapat 15 galon. Pemilik akun Happy Go Lucky Expedition ini juga merekam kondisi pusat perbelanjaan di Amerika yang sepi, hampir tidak ada pengunjung. Bayangkan toko di Amerika hari Minggu atau hari Sabtu nggak ada yang belanja. Ini apa nggak bangkrut ya? Jadi bersyukurlah di Indonesia solar mahal tapi tokonya masih rame. Di sini nggak ada yang belanja sama sekali. Wah, kawan. Dipilih, nggak usah dibeli, dipilih aja nih. Nggak ada yang beli, kosong. Padahal toko buka nih. Kanselir Jerman Friedrich Merz juga memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte,
sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne diese Krise bleiben die Herausforderungen bestehen. Vielleicht werden sie sogar durch die Krise noch ein wenig größer. Tak hanya BBM non-subsidi, harga LPG non-subsidi juga mengalami kenaikan. LPG 12 kg naik hingga Rp240.000, di mana kenaikan ini dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga yang terpaksa mengirit penggunaan gas sehari-hari. Di tengah kenaikan harga sayur, cabai hingga tempe, harga gas LPG 12 kg juga naik. Harga LPG 12 kg kini Rp240.000 yang sebelumnya Rp210.000. Sedangkan LPG 5,5 kg dari Rp105.000 menjadi Rp117.000. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi ini dikeluhkan warga, terutama para ibu rumah tangga. Mereka harus mengatur uang belanja dan menghemat penggunaan gas. Gas 105 sekarang naik jadi 117. Gas 5 kilo ini ya diawet-awet sih, jadi masaknya juga nggak kayak biasanya, harus lebih ngirit lagi. Untuk biaya sehari-hari juga ngaruh sih. Ini sejak asalnya berapa? 210. Sekarang berapa? Dijual sekarang jadi 240. Yang 5 kilo? Biasa jual 105. Yang 5 kilo berapa? Biasa jual 105. Sekarang berapa, Mas? 120. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Kenaikan harga LPG terjadi imbas terganggunya pasokan akibat Perang Timur Tengah. Di tengah kepasrahan, masyarakat berharap pemerintah berupaya menstabilkan harga LPG. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, harga LPG non-subsidi 5,5 dan juga 12 kg naik. Warga mengeluh terlebih saat ini harga beragam kebutuhan juga sudah mahal. Sangat berdampak ya, terutama di bagian rumah tangga kita, itu pasti jadi lebih mahal. Sementara kan selama ini ada spend untuk pembelian gas gitu. Jadi dengan ini sangat terasa sekali. Oh, sepertinya saya beralih ke yang kecil ya. Iya. Ini sangat keberatan. Apalagi kita kan posisinya ibu rumah tangga nih ya. Ekonomi suami kan beda-beda. Apalagi saya single mom gitu kan. Kalau bisa mah jangan naik ya. Kalau bisa. Apalagi kita posisinya menengah ke bawah kan. Kasihan juga ya. Asalnya konsumen ya, terutama rumah tangga berat gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan naik gitu. Karena dari 92 sampai 200, hampir 100% lebih. Nah, sedangkan penghasilan nggak ada kenaikan, ya kan begitu. Pemirsa, kenaikan LPG non-subsidi membuat warga terpaksa beralih ke gas 3 kg. Lalu apakah hal tersebut berdampak pada ketersediaan gas 3 kg? Dan untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Pangkalan Gas kawasan Senen, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Jen. Bagaimana kemudian penjualan gas 3 kg di sana nih pasca kenaikan harga LPG non-subsidi? Silahkan. Ya, baik Ocha dan juga pemirsa. Kalau untuk di sini sendiri kami tadi sempat menanyakan kepada penjual atau penjaga agen di sini, mungkin masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Tapi memang betul ya Ocha dan pemirsa, betul ada kenaikan. Sejak kemarin dari PT Pertamina Patraniaga sudah resmi menaikkan harga gas non-subsidi atau bright gas 5,5 kg dan 12 kg. Ini yang ada di sini, yakni di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, ini menjual gas bright gas non-subsidi 12 kg. Ini naik yang cukup tinggi ya kenaikannya Ocha dan juga pemirsa, yang semula Rp210.000 kini dijual
di harga Rp250.000 dan ini cukup tinggi kenaikannya meskipun belum ada perubahan atau pergeseran pembeli yang signifikan begitu. Nah, saya akan langsung tanyakan kepada penjualnya atau penjaga agen di sini. Selamat siang Kak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Abel. Oke, Kak Abel, ini bisa ditekankan atau ditegaskan berapa sih kenaikannya untuk bright gas atau gas non subsidi ini Kak? Sebelumnya 210 jadi naik 250 per 250 tanggal 18 ya. Ya, berarti ini memang sudah naik dari tanggal 18 ya Kak ya. Nah, ini ada perubahan nggak sih dari pembelinya sendiri? Jelas ada, tapi kalau untuk pelanggan masih mereka tetap pakai yang ini karena emang harus pakai yang ini. Jadi nggak mungkin langsung ganti ke yang subsidi dong, ya kan? Ya, tapi sejauh ini dari tanggal 18 sudah ada perubahan nggak sih kan? Atau sudah ada pergeseran pembeli? Belum ada ya? Baru naik. Baru. Tapi kira-kira atau mungkin sebelum-sebelumnya kalau ada kenaikan harga ini langsung ada perubahan pembelian gitu nggak sih? Pasti ada. Jadi sepi sih. Oke. Iya. Nah, ini kakaknya jual, kalau di agen sini jual yang berapa kilo aja nih? Yang 3 kilo sama yang 12 kilo. Yang 5 kilo itu nggak jual? Nggak jual di sini. Oke. Jadi tadinya 210.000, sekarang pembeli bisa beli di 250.000 untuk pengiriman juga. Oh, untuk pengiriman juga harganya udah include. Oke, terima kasih banyak Abel. Nah, itu dia Ocha dan pemirsa, begitu tingginya kenaikan gas LPG non subsidi 12 kg khususnya yang dijual di sini dari 210.000 menjadi Rp250.000 dan ini memang harganya berbeda-beda ya Ocha dan pemirsa di setiap daerah. Di Pulau Jawa itu sendiri juga berbeda-beda, di Jakarta atau Jabodetabek sendiri juga berbeda-beda, namun di Jakarta Pusat ini sudah mencapai harga Rp250.000 dan tentu saja kalau tadi prediksi dari agen di sini sendiri tentu saja nanti akan ada pergeseran pelanggan yang semula mungkin membeli non subsidi, mereka kemudian dengan adanya kenaikan harga ini mereka mengeluh sehingga kemudian terpaksa untuk membeli, untuk menurunkan daya beli mereka seperti itu karena daya beli mereka hanya sekian, kemudian harganya naik, kemudian mereka terpaksa untuk membeli gas LPG atau gas melon 3 kg subsidi. Mungkin yang tadinya kalangan menengah seharusnya tidak membeli gas subsidi pemerintah, namun karena kenaikan harga harus membeli gas subsidi dari pemerintah. Nah, kita harapkan nantinya akan ada perubahan agar tidak terlalu mencekik masyarakat dan tentu saja nanti akan kita pantau juga apakah akan ada pergeseran signifikan pembeli dari yang pembeli non subsidi, apakah mereka akan bergeser membeli ke gas subsidi, nanti akan kita pantau kembali. Ocha. Ya, baik, ada Jen Cahyani melaporkan langsung dari Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga LPG maupun BBM non subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Meski demikian, Bahlil memastikan kenaikan tersebut hanya sementara, mengingat tingginya harga di tingkat global. Untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga. Sementara itu, pemirsa, Bahlil Lahadalia juga mengatakan pihaknya terus berkomunikasi intens dengan Iran terkait dengan kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz. Bahlil meminta doa agar semuanya berjalan dengan baik. Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan
Menlu, Kemenlu, itu juga kita lakukan terus. Doain ya, karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini, ya boleh kita terbuka, tapi jangan terlalu banyak terbuka lah, nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya Pak? Saya tidak tahu ya, berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu, harus saya tahu. Mbak, kamu pikir Menteri SDM itu? Pemirsa, demi sampai ke sekolah, sejumlah pelajar SMP nekat melewati pipa air di atas Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Para siswa terpaksa melewati pipa karena tidak ada lagi jembatan penyeberangan. Beginilah keseharian sejumlah pelajar SMP yang melintasi pipa air di atas Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Perlahan-lahan, para siswa melewati pipa PDAM itu yang di bawahnya mengalir Sungai Deli yang cukup lebar. Dulunya di lokasi itu ada jembatan yang menghubungkan gang perbatasan Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun dengan Kecamatan Medan Polonia. Namun, kini jembatan yang merupakan bekas rel kereta api itu sudah tak tersisa. Iya jauh kalau motor, tapi kalau dari sini dekat. Biasanya kalau nggak lewat sini, kayak mana caranya ke rumah? Naik angkot kah atau apa? Jalan kaki gitu? Biasa sisihin uang naik angkot, biar lebih dekat pulang. Lebih cepat gitu ya? Lebih cepat. Pergi sekolah juga lewat sini? Enggak, pergi sekolah kok diantar. Pulangnya aja? Ya, pulang aja. Terus? Biar apa? Penghematan atau gimana? Biar hemat duit. Para siswa diketahui memang sering melintasi pipa air saat akan pergi dan pulang sekolah. Warga sekitar juga melakukan hal yang sama. Sudah berkali-kali dilarang, namun tetap nekat melintas. Cuman ada beberapa murid, enggak semuanya, beberapa murid yang nekat untuk melintasi jalan ini gitu. Mungkin ya karena mungkin nggak ada ongkos atau gimana, atau mereka dikasih ongkos untuk angkot tapi tidak dimanfaatkan. Masyarakat sekitar yang mencakup 3 kelurahan dan 2 kecamatan berharap pemerintah kota memperbaiki jembatan karena sangat dibutuhkan untuk aktivitas sekolah dan ekonomi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama dengan MNC Tourism menggelar kegiatan edukasi lingkungan yang melibatkan siswa SD Negeri Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Siswa-siswi SDN Cibilik, Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat antusias mengikuti pemaparan peduli lingkungan yang disampaikan secara interaktif dan menyenangkan oleh tim MNC Peduli dan MNC Tourism. Para siswa juga diajak berdiskusi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam, serta dampak sampah terhadap lingkungan. Mereka juga melakukan aksi lingkungan dengan membuat tanaman vertikal yang memanfaatkan bahan bekas seperti paralon, ember bekas cat, dan gelas plastik. Menjaga lingkungan itu penting bagi sehari-hari agar tidak menyebabkan penyakit. Kayak agar tidak menyebabkan banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di SDN Cibilik ini untuk mendorong terbentuknya kebiasaan ramah lingkungan, serta dalam rangka memperingati Hari Bumi. Anak-anak SDN Negeri Cibilik cukup baik, cukup semangat. Dia bahkan dikenalkan pada tanam bagaimana teknik membuat vertical garden itu dunia dia suka sekali. Dan mulai menyiapkan media tanam, menyiapkan bibit, itu responnya sangat baik. Alhamdulillah. Melalui program ini, MNC Peduli berharap dapat menumbuhkan generasi yang lebih peduli terhadap keberlangsungan bumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Masih di iNews yang pemirsa, Universitas Negeri Jakarta tahun ini kembali menjadi lokasi salah satu pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Jumlah peserta tahun ini mencapai 35.000 orang.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Brian Yuliarto meninjau langsung peserta di hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer dalam seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT 2026. Mendikti Saintek menyemangati para peserta dan berharap peserta bisa mengerjakan ujian dengan jujur dan melakukan yang terbaik. Jumlah peserta UTBK di UNJ mencapai 35.000 peserta. Pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi pagi pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat dan sesi siang yang dimulai pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Untuk sejumlah peserta secara nasional pada tahun ini mencapai 870.000 orang yang tersebar di berbagai provinsi. Pakaian dan sebagainya. Kemudian ada headsetnya. Sementara itu, pemirsa, pihak panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru 2026 mengungkap adanya kecurangan di hari pertama tes UTBK SNBT 2026. Terdapat 2 modus kecurangan yang ditemukan, yakni penggunaan joki dan alat bantu di telinga yang terhubung secara digital. Temuan tersebut berasal dari peserta UTBK di Sulawesi Barat. Panitia pun langsung mengambil tindakan tegas dengan menggugurkan peserta yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk mencegah praktik joki berlanjut, panitia terus memperketat pengawasan sejak tahap pendaftaran, termasuk verifikasi data dan foto peserta hingga penggunaan metal detector. Pemirsa, terdakwa perkara ujaran kebencian kepada suku Sunda Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Bandung. Resbob sebelumnya dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob membacakan sendiri nota pembelaan atau pledoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya, terdakwa ujaran kebencian pada suku Sunda ini dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Turut hadir ibu terdakwa dan sejumlah kreator konten yang memberikan dukungan pada Resbob. Usai sidang, Resbob berharap hakim bisa mengambil angka yang adil karena masa depannya yang masih panjang. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Saya hanya berharap dan supaya majelis hakim itu bisa mempertimbangkan dan mengadilkan saya seadil-adilnya, juga seringan-ringannya. Masa depan saya masih panjang, saya ingin masih mempunyai masa depan yang cerah, saya masih muda dan saya tetap ingin melanjutkan kuliah saya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menyatakan ada 2 alasan pokok yang tidak terbukti, yakni tidak memenuhi unsur mens rea atau kesengajaan menyebarkan kebencian. Ucapan kata-kata kebencian itu tidak terbukti bahwa ditujukan untuk membangunkan rasa permusuhan. Yang kedua, yang paling pokok adalah bahwa tidak terbukti dan tidak pernah dipertanyakan di persidangan mengenai ada tidaknya kekerasan terhadap orang ataupun barang akibat dari pernyataan permusuhan tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 30 April mendatang dengan agenda pembacaan vonis oleh hakim. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Sandika, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Profesi Advokat Maluku melaporkan aktivis media sosial Ade Armando dan Permadi Arya. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan, penistaan agama, dan ujaran kebencian. Kristen maupun Islam. Laporan bermula dari beredarnya potongan video ceramah mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang membahas konflik komunal di Ambon dan Poso. Ade Armando dan Permadi Arya diduga menyebarkan potongan video tersebut melalui akun media sosial disertai narasi yang dinilai provokatif dan menyesatkan. Akibat postingan tersebut, kolom komentar di 2 akun tersebut dipenuhi oleh hinaan dan menyerang kehormatan pribadi Yusuf Kala. Kristen maupun Islam. 3, 2, 1.
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang mengaku berjasa dalam karir Jokowi. Jokowi mengaku dirinya memang bukan siapa-siapa. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya orang kampung. Jawaban itu sampaikan Jokowi untuk menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut dirinya sangat berjasa dalam karir politik Jokowi. Selain mengaku dirinya hanya orang kampung, Presiden ke-7 RI itu juga dengan santai mengaku jika dirinya memang bukan siapa-siapa. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Ketika ditanya soal dirinya jika menjadi presiden bisa merusak negara, Jokowi menjawab jika yang menilai bukan dirinya. Kan kemarin Pak Joko juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini. Yang menilai bukan saya. Perselisihan antara pasangan presiden dan wakil presiden 2014-2019 ini berawal saat JK meminta Jokowi mengakhiri isu ijazah palsu. JK meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Saran JK justru ditanggapi miring para pendukung Jokowi. Mereka menyebut hubungan JK dan Jokowi memburuk. JK pun akhirnya marah dan mengingatkan peran dirinya menjadikan Jokowi sebagai presiden. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. 2 tahun berlalu, polemik ijazah Jokowi belum menemukan titik temu. Walaupun dari 8 orang tersangka, 3 orang sudah mendapatkan restoratif justice. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon terbitnya SP3 untuk Rismon Sianipar. Jokowi menyebut dengan terbitnya SP3 maka kasus Rismon tentang fitnah ijazah dirinya sudah selesai. Ibu masak apa, Pak? Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk Rismon Sianipar. Jokowi tegaskan terbitnya SP3 adalah kewenangan kepolisian. Mantan Gubernur Jakarta itu juga menyebut dengan terbitnya SP3 maka status Rismon sebagai tersangka tamat sudah. Ya, itu kewenangan dari Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik. Kalau sudah diberikan artinya semuanya sudah clear. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 untuk tersangka fitnah ijazah Jokowi Rismon Sianipar. Polisi menyebut terbitnya SP3 berkat pengajuan restoratif justice. Dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Selain untuk Rismon, polisi juga telah menerbitkan SP3 untuk 2 tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi lainnya, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sama seperti Rismon, Egy dan Damai menemui Jokowi untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengajukan damai. Setelah Rismon, Egy dan Damai, kini tinggal 5 orang lagi tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saat ditanya apakah ada peluang bagi Roy dan Dr. Tifa untuk mendapatkan restoratif justice, Jokowi enggan menjawabnya. Ada peluang untuk yang kedua, Pak, yang untuk Roy Suryo sama Dr. Tifa mungkin? Boleh. Terima kasih, Pak. Ibu masak apa, Pak? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sentra pendidikan di Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah. Kunjungan dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Gibran di tanah Papua. Di hari kedua kunjungan, Wapres Gibran menyambangi sentra pendidikan di Jalan Poros, SP2 di Timika Jaya, Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran berdialog langsung dengan para siswa serta tenaga pendidik. Wapres Gibran juga meninjau langsung proses belajar serta fasilitas pendidikan di lokasi. Selain meninjau sentra pendidikan, Gibran dijadwalkan mengunjungi pusat pemerintah daerah dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Kunjungan dilakukan guna mempercepat proses pembangunan di Papua, khususnya dalam sektor pendidikan. Boleh dituangkan di lembar kerja yang sudah dibagikan.
Silakan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah terik matahari dan beratnya hidup, semangat Kartini masih menyala. Bukan di balik meja, tapi di atas tumpukan bata merah. Sejumlah emak-emak di Banjarnegara, Jawa Tengah bertahan menjalani pekerjaan berat demi keluarga meski upah yang diterima jauh dari kata layak. Panas terik matahari tak menyurutkan langkah para perempuan tangguh di Desa Panggisari, Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan pikulan di bahu, satu persatu batu bata mereka angkut dari area pembakaran menuju bak truk. Pekerjaan berat yang selama ini identik dengan kaum pria, kini jadi nafas kehidupan mereka. Bahkan telah mereka jalani belasan hingga puluhan tahun. Tak mengeluh, tak berhenti, dalam sehari mereka mampu memindahkan ribuan hingga puluhan ribu bata merah. Namun di balik kucuran keringat, setiap bata yang diangkut hanya dihargai Rp20.000. Kerja keras mereka seakan tak sebanding dengan nilai yang diterima. Harapannya ya harus maju lah, maju ke depannya harus maju. Itu saya kan jadi kuli, kalau itu banyak itu ya gimana lah. Buat ekonomi saya, ntar lebih kalau cucu minta duit ya saya bisa ngasih sama cucu kayak gitu. Meski risiko kesehatan dan lelah terus mengintai, mereka tetap bertahan. Keikhlasan menjadi kekuatan demi dapur yang harus tetap mengepul. Di hari Kartini ini, suara mereka mungkin tak terdengar nyaring. Namun perjuangan mereka nyata. Para perempuan berharap ada perhatian lebih agar nasib buruh kecil seperti mereka tak lagi terpinggirkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Kartini dirayakan seluruh perempuan Indonesia dengan beragam cara. Seperti 6 peselancar perempuan difabel di Badung, Bali yang berselancar mengenakan kebaya. Ayu Intan Melisa Maharani bersama 5 rekan peselancar lainnya yang tergabung dalam tim Korti. Dev Surfer di bawah binaan Yayasan Korti bersiap berselancar di atas ombak pantai Kuta Badung. Mereka terlihat berbeda dengan peselancar lain yang seharusnya mengenakan pakaian khusus olahraga air, namun mereka justru mengenakan pakaian khas Nusantara yakni kebaya. Berselancar mengenakan kebaya adalah salah satu bentuk ekspresi menghormati tokoh pahlawan perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini. Yang lebih membuat kagum, 6 peselancar perempuan ini adalah penyandang disabilitas tunawicara. Mereka berkesempatan mengikuti Kartini Go Surf sebagai ajang ekspresi dan kesetaraan. Ayu, kalau enggak susah, karena sudah terbiasa, sudah 4 kali ikut acara syuting. Kesulitannya apa kalau misalnya? Susahnya di mana? Pas ombak gede gak bisa menguasai, kena pasir gitu. Pasir. Caranya meriah, seru, antusiasme para peserta juga luar biasa sekali. Apalagi kita juga ada para peserta difabel, peserta tuli. Saya lihat juga mereka semangatnya luar biasa. Kesulitannya biasanya kan kita pakai baju yang khusus untuk surfing, baju berenang yang didesain khusus. Tapi kali ini pasti kayak kebayanya lepas atau terhempas ombak. Tapi itu tantangannya sih Kak. Jadi setiap kayuhan kita itu selalu ada semangat dalam diri kita. Ayo, next ombak pasti bisa. Kartini Go Surf juga diikuti oleh belasan peselancar perempuan Bali lainnya. Berselancar dengan busana khas ini menarik komunitas fotografer untuk mengabadikan aksi mereka yang hanya digelar setahun sekali. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau di Indonesia diprediksi datang lebih cepat. Oleh karena itu, pentingnya ketersediaan air bersih dengan menghadirkan ratusan toren di wilayah Koja, Jakarta Utara secara gratis. Dalam kegiatan ini, Pamjaya menyalurkan toren air sebanyak 320 buah dengan kapasitas rata-rata 600 liter kepada warga di Kelurahan Koja, Jakarta Utara.
Penyaluran ini ditargetkan untuk membantu masyarakat memiliki cadangan air di tengah kondisi tekanan air yang masih rendah serta infrastruktur pipa yang belum sepenuhnya optimal. Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi wilayah prioritas dalam program ini, mengingat masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan peningkatan distribusi air bersih. Pamjaya menargetkan distribusi toren air dapat terus diperluas hingga seluruh wilayah prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih secara optimal. Koja ini memang secara tekanan juga sebenarnya masih di 0,3. Tetapi pipa-pipa yang ada di sini memang tidak cukup mumpuni untuk secara normal ya, karena memang beberapa lokasi memang ini dulu ada beberapa peninggalan yang memang harus kita perbaiki. Jadi sambil memperbaiki, kita juga dihadapi nanti dengan El Nino, Godzilla gitu ya. Jadi kita coba mengantisipasi di utara Jakarta memang pastinya akan cukup jadi konsentrasinya PAM untuk memastikan airnya tetap bisa mengalir. Kedepannya, Pamjaya juga akan terus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat jaringan air perpipaan di seluruh wilayah kota. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah perang Timur Tengah, 118 hotel di Madinah, Arab Saudi siap menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Selain penginapan, menu makanan Nusantara juga disiapkan untuk konsumsi para jemaah. Dan berikut laporan jurnalis iNews Eti Juwitasari dari Madinah, Arab Saudi. Persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Rencananya kloter 1 jemaah haji akan tiba pada 22 April 2026 mendatang. Persiapan meliputi akomodasi atau hotel, tempat jemaah haji menginap, dan juga konsumsi. Sebanyak 118 hotel disiapkan untuk menampung 103.000 jemaah haji kloter pertama di Madinah, Arab Saudi. Hotel dibagi pada 3 wilayah, yaitu Syamalia, Korbia, dan Jenubia. Nantinya hotel tersebut akan dikelola oleh 5 sektor. Selain hotel, catering untuk jemaah haji juga menyatakan sudah siap menyajikan makanan untuk para jemaah haji. Nantinya jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari di Madinah, Arab Saudi. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia. Salah satu menu unggulan dalam musim haji kali ini adalah tempe. Bahan makanan khas Nusantara ini rencananya akan menjadi menu rutin bagi para jamaah haji yang dijadwalkan akan dibuat 5 kali dalam sepekan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta tiba di area embarkasi Temon, Kulon Progo, di mana para jemaah akan melalui rangkaian proses pemeriksaan akhir sebelum berangkat ke Tanah Suci malam nanti. ...354 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta tiba di area embarkasi Hotel Ibis Novotel, Temon, Kulon Progo. Para calon jemaah haji ini tiba dengan 9 bus setelah mengikuti proses pelepasan di Masjid Agung Wates. Seluruh jemaah akan menjalani pemeriksaan akhir sebelum masuk ke layanan terpadu. Jemaah juga akan diberikan berbagai dokumen penting seperti paspor, visa, hingga kartu nusuk sejak di embarkasi. Kita menerima kloter pertama dari Kabupaten Kulon Progo utuh sejumlah 354 jemaah plus 6 petugas. Alhamdulillah ya pagi ini jam 6:15 sudah tiba di embarkasi, dan setelah ini semua nanti akan kita terima di Grand Ballroom ya. Lalu mereka nanti akan dilaksanakan proses one stop service. Pada saat ini melipati proses pemeriksaan akhir kesehatan oleh teman-teman dari PKK maupun Dinas Kesehatan. Mereka semuanya akan diperiksa satu persatu. Prosesi pelepasan dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam dan berangkat melalui Bandara Internasional Yogyakarta.
Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Wakil Menteri Haji dan Umroh mengatakan Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan hari ini, pemerintah kerajaan Saudi Arabia memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan. Dan mereka menjamin dan proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berkeyakinan seluruh negara yang sedang berkonflik hari ini itu memahami bahwasannya Haji 2026 ini ada bawa pesan. Pemirsa, puluhan tahun menabung, nenek penjual sayur di Jember akhirnya bisa naik haji tahun ini. Uang yang dikumpulkan di bawah bantal dan kasur dalam wadah kaleng sejak puluhan tahun cukup untuk berangkat haji. Beginilah keseharian Suri, 85 tahun, warga lingkungan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Meski di usia renta, nenek Suri rela berjualan sayur keliling dari kampung ke kampung. Profesi yang ia jalani selama puluhan tahun ini dilakukan demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Keinginan Suri terjawab. Mendaftar haji di tahun 2021, Suri menjadi jemaah haji melalui BKIH Bismika Jember tahun ini. Segala persiapan pun sudah dilakukan, mulai dari tas haji, pakaian ihram, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Alhamdulillah, seneng naik haji tahun menikah, nabung puluhan tahun. Bisa berhaji Pak ya? Ya. Alhamdulillah, kami sebagai keluarganya juga merasa bersyukur karena terus terang usia beliau sudah tidak muda lagi. Kapan mau berangkat, ternyata Allah berkehendak yang lain sehingga tidak sampai 5 tahun sudah bisa berangkat gitu, dapat insya Allah tambahan kota haji. Jika tidak ada aral melintang, nenek Suri dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 mendatang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih di iNews yang pemirsa, petugas keamanan disiagakan di sekitar lokasi penting di Islamabad pada hari Senin. Pengamanan ketat tersebut dilaksanakan jelang mediasi kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena. Dengan pos pemeriksaan didirikan dan kendaraan digeledah. Tanda-tanda yang merujuk pada pembicaraan tersebut terlihat di dekat lokasi acara. Pakistan telah memainkan peran mediasi sentral. Perdana Menteri Shehbaz Sharif melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk membahas situasi regional yang berkembang, menurut media lokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi telah mengirimkan perwakilan Amerika ke Pakistan untuk melanjutkan upaya perundingan perdamaian kedua dengan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bersama dengan perwakilan Amerika Serikat lainnya dilaporkan dalam penerbangan menuju Islamabad, Pakistan, dan dijadwalkan mendarat dalam beberapa jam ke depan. बैठा उसका मुज़ाकरात का, तो इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है जी, अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है हमें कि कल अब ये लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा और ईरान और उसकी अमेरिका की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी और पूरी दुनिया में जो एक अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है, जो महंगाई का एक समंदर उमड़ाया हुआ है, वो इंशाल्लाह सारी।
Pemirsa, saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini dikabarkan Iran mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika Serikat. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada iNews yang hari ini. Pemirsa, temukan beragam informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Nah, pemirsa, update terus informasi terbaru Anda, juga siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rosalin Hiu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika. Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy, this is Motor Angustan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sebelumnya 2 kapal tanker milik India Sanmar Herald dan Bhagya Laxmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial.